Dalam perilaku konsumen, dalam pendekatan guna batas, ada beberapa materi yang ingin ditampilkan, yaitu yang pertama, pengertian, yang kedua, faktor penting dalam perilaku konsumen, yang ketiga, pendekatan guna batas atau marginal utility, yang keempat, prinsip dasar guna batas, yang kelima, guna total dan guna batas, yang keenam, penghitungan guna batas, yang ketujuh, pengambilan keputusan konsumen, yang kedelapan, kelemahan teori guna batas, yang kesembilan, contoh kasus dan kesimpulan. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu atau kelompok membuat keputusan untuk membeli, menggunakan, dan membuang produk atau jasa. Yang berikut faktor penting dalam perilaku konsumen meliputi yang pertama, kebutuhan dan preferensi. Barang apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan konsumen. Yang kedua, motivasi. Alasan konsumen membeli produk tertentu. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Anggaran yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Materi yang akan saya bawakan terkait pendekatan guna batas atau marginal utility. Definisi guna batas. Yang pertama, guna batas atau marginal utility mengacu pada kepuasan tambahan yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi satu unit tambahan barang atau jasa. Yang kedua, ini adalah konsep kunci dalam teori utilitas yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsumen memaksimalkan kepuasan mereka dengan anggaran yang terbatas. Kesimpulan dari materi terkait pendekatan guna batas adalah pendekatan ini menekankan pentingnya keputusan ekonomi berdasarkan manfaat tambahan. Prinsip ini membantu individu atau perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, memprioritaskan tindakan yang memberikan manfaat maksimal, serta memahami bagaimana manfaat marginal cenderung menurun seiring peningkatan konsumsi. Dengan demikian, pendekatan guna batas menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Prinsip dasar guna batas. Yang pertama, guna batas berkurang atau diminishing marginal utility. Setiap tambahan unit yang dikonsumsi akan memberikan kepuasan yang semakin berkurang. Yang kedua, konsumen akan terus mengonsumsi sampai guna batas barang tersebut sama dengan harga yang dibayar. Guna total dan guna batas. Guna total atau total utility merupakan jumlah total kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang. Ketika jumlah konsumsi meningkat, guna total juga meningkat, tetapi dengan laju yang semakin menurun. Guna batas atau marginal utility merupakan tambahan guna atau kepuasan dari suatu unit tambahan konsumsi. Ketika guna batas mencapai 0, guna total berada pada maksimum. Menghitung guna batas. Formula guna batas MU sama dengan delta TU dibagi delta Q, di mana MU sama dengan guna batas, delta TU sama dengan perubahan guna total, delta Q sama dengan perubahan kuantitas. Contoh, jika mengonsumsi satu apel menambah kepuasan sebesar 10 dan mengonsumsi apel kedua menambah 7, maka guna batas dari apel kedua adalah 7. Cara penyelesaiannya, hitung guna batas apel kedua. Delta TU sama dengan 17 dikurangi 10 sama dengan 7. Delta Q sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. MU sama dengan delta TU dibagi delta Q sama dengan 7 bagi 1 sama dengan 7. Penjelasannya, saat mengonsumsi apel pertama, guna total sama dengan 10. Ketika mengonsumsi apel kedua menambah 7 ke guna total yang sudah ada. Guna total setelah apel kedua sama dengan 10 apel pertama ditambah 7 apel kedua sama dengan 17. Jadi,
Guna total apel pertama sama dengan 10, guna total apel kedua sama dengan 17. Maka, guna batas apel kedua, yaitu MU sama dengan delta TU sama dengan 17 dikurangi 10 sama dengan 7. Kesimpulannya, guna batas apel kedua adalah 7. Kita masuk dalam contoh kasus. Seorang konsumen memiliki anggaran terbatas untuk membeli minuman soda. Pada soda pertama, kepuasannya tinggi, tapi pada soda ketiga, kepuasannya berkurang. Pada titik tertentu, konsumen akan berhenti membeli soda karena guna batas yang diperoleh tidak lagi sebanding dengan harga yang harus dibayar. Iya, di sini saya akan menjelaskan pengambilan keputusan konsumen, di mana ada 3 poin. Yang pertama yaitu konsumen akan terus mengonsumsi barang sampai guna batas dari setiap unit tambahan sama dengan harga yang mereka bayar. Ini dikenal sebagai aturan maksimisasi utilitas. Ini merupakan inti dari prinsip memaksimalkan kepuasan atau utilitas. Bayangkan kita membeli kopi. Secangkir pertama mungkin sangat nikmat atau guna batasnya itu tinggi. Secangkir kedua masih enak, tapi mungkin tidak seenak yang pertama. Kita akan terus minum kopi selama kenikmatan tambahan atau guna batas dari setiap cangkir masih sepadan dengan harga yang kita bayar. Saat kenikmatan tambahan dari cangkir berikutnya sudah lebih rendah daripada harganya, kita akan berhenti membelinya. Yang kedua yaitu jika guna batas lebih tinggi dari harga, konsumen akan meningkatkan konsumsi. Ini berarti kenikmatan tambahan yang kita dapatkan dari mengonsumsi 1 unit lagi lebih besar daripada biaya yang harus kita keluarkan. Misalnya, jika kita sangat haus dan harga air mineral sangat murah, kita akan membeli lebih banyak air mineral karena kepuasan yang kita dapat jauh lebih besar daripada harganya. Yang terakhir yaitu, jika guna batas lebih rendah dari harga, konsumen akan menurunkan konsumsi. Sebaliknya, jika kenikmatan tambahan dari mengonsumsi 1 unit lagi lebih rendah daripada harganya, maka kita akan mengurangi konsumsi. Contohnya, jika kita sudah makan cukup kenyang dan harga sepotong kue sangat mahal, kita tidak akan membelinya karena kenikmatan tambahan dari kue tersebut tidak sebanding dengan harganya. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang pengambilan keputusan konsumen. Sekian dan terima kasih. Kelemahan teori guna batas ada 3, yaitu yang pertama, sulit mengukur kepuasan secara objektif karena kepuasan bersifat subjektif. Yang kedua, tidak mempertimbangkan faktor emosional atau sosial dalam pengambilan keputusan konsumen. Yang ketiga, asumsi bahwa konsumen selalu rasional mungkin tidak selalu berlaku dalam kehidupan nyata. Kesimpulan dari materi perilaku konsumen dalam pendekatan guna batas adalah bahwa konsumen berusaha untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas dengan cara mengalokasikan sumber daya terbatas seperti uang, waktu, dan tenaga secara efisien. Konsumen membuat keputusan berdasarkan prioritas dan preferensi mereka dengan memperhatikan keterbatasan yang ada dalam mencapai tujuan konsumsi yang optimal. Demikianlah materi yang disampaikan dari kami kelompok 5. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari kami, terima kasih.